Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya Khairul Rizaldi selaku pemateri dari kelompok ke-11 hukum adat ini bisa mempresentasikan makalah kami dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja izinkan saya untuk mempresentasikan makalah pada hari ini, yaitu tentang sistem kewarisan adat. Seperti yang diketahui bersama, dalam pembagian harta warisan di Indonesia dikenal adanya 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Lebih lanjut, dalam hukum waris dikenal pula adanya 3 sistem kewarisan adat, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Secara teoritis, hukum waris adat Indonesia mengenal banyak ragam sistem kekeluargaan. Namun di antara sekian banyak ragam tersebut, yang paling menonjol adalah prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Secara singkat, patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak. Dalam sistem ini, kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan. Kemudian matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak ibu. Dalam sistem ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak. Lalu, bilateral atau parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah sama atau setara. Baik, saya akan membahas tentang sistem yang pertama, yaitu sistem waris individual. Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan. Ciri-ciri sistem kewarisan individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi antara para ahli waris. Yang kedua, yaitu ada sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi secara bersama-sama. Dalam sistem pewarisan ini, harta peninggalan dianggap sebagai keseluruhan yang tidak dapat terbagi dan dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti halnya pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Adapun contoh harta bersama-sama yang tidak dapat dibagi adalah harta pusaka. Sistem kewarisan pada adat kolektif ini dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat adat yang mementingkan kebersamaan atau komunal. Ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah harta pusaka yang diwarisi bersama dan tidak boleh dibagi-bagikan, hanya boleh dibagikan hak pakainya saja. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem di mana harta waris diberikan kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibunya. Dalam sistem kewarisan mayorat dikenal dengan adanya mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Mayorat laki-laki berarti laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris. Sebaliknya, mayorat perempuan berarti anak perempuan tertualah yang menjadi ahli waris. Perlu dicatat bahwa dalam sistem kewarisan adat ini, anak pertama ini bukanlah pemilik perseorangan, melainkan berperan sebagai pemegang mandat ataupun amanah. Adapun kelebihan dari sistem kewarisan mayorat adalah jika kepemimpinan anak tertuanya bertanggung jawab, keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Akan tetapi, jika tidak bertanggung jawab, keutuhan keluarga pun terancam. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang baik. Mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.